Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, insyaallah dengan ucapan alhamdulillah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah sehat walafiat, sukses semuanya, dilapangkan rezekinya, dibarokahi hidupnya. Semoga orang-orang tua kita yang sedang berusaha, Allah mudahkan rezekinya. Ibu-ibu kita yang di rumah mendoakan kita semua dan semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita pada sore hari ini akan belajar ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu akidah. Kalau akidah itu artinya keyakinan. Akidah itu artinya keyakinan. Yakin. Contohnya, sekarang hari apa? Hari Ahad. Besok hari Senin. Kalian yakin tidak kalau besok itu hari Senin? Yakin. Jadi sesuatu yang pasti itu harus kita yakini. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Itu pasti ada dan harus kita yakini adanya. Ketika kita ditanya Tuhan kamu siapa, maka jawabannya Allah. Jadi harus yakin. Sebagaimana yakinnya bahwasanya besok itu hari Senin. Masya Allah, ada Ustadz Gusri, Pak Gus. Alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan akidah. Kita semua punya orang tua. Kalian punya orang tua? Punya. Punya nama orang tua kalian? Ketika ditanya siapa nama orang tuamu, pasti kita akan jawab, orang tua saya adalah Muhammad umpamanya. Nah, inilah keyakinan, inilah yang harus kita bawa. Inilah yang disebut dengan ilmu akidah, keyakinan. Jadi kalau seandainya ditanya siapakah Tuhanmu, jawabannya apa? Allah. Siapakah nabimu? Jawabannya Muhammad. Ketika ditanya apa kitabmu, kita jawab Al-Quran. Ya, ini adalah akidah. Kemudian tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah.
Itu namanya tauhid. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu. Seperti bapak kalian berapa? Ada berapa bapak kalian? 2? Siapa yang jawab 2 tadi? Ya, harus satu, iya kan? Ibu kalian 1, ya. Nah, mengesakan Allah tidak boleh kita menjawab Allah itu ada 2, tidak boleh. Jawabannya harus satu. Dalilnya adalah dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan akidah dan tauhid. Jadi harus kita bawa sampai kita meninggal dunia. Inilah bekal kita, bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat. Kita harus membawa tauhid dan keyakinan ini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Baik. Di sini kami membawa sebuah buku yang sangat bagus. Buku ini bernama Sulamut Taufik. Sulamut Taufik. Jadi buku ini sudah sangat terkenal sekali. Jadi sangat terkenal di kalangan anak-anak pesantren, anak-anak SMP, SMA. Ini buku dasar yang di dalamnya mempelajari ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu akhlak. Jadi insya Allah kami akan membaca yang ilmu tauhidnya. Buku ini dikarang oleh ulama yang sangat luar biasa yang bernama Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian ada seorang ulama Indonesia juga yang mensyarahkan buku ini sangat luar biasa yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin kita sudah kenal. Beliau adalah gurunya Syekh Hasim Al-Ash'ari yang sangat terkenal. Insya Allah kami doakan anak-anak sekalian, insya Allah jadi ulama semuanya, jadi ahli agama semua, ya. Nah, di sini ada satu pasal. Pasal yang pertama beliau mengungkapkan faslun. Ada sebuah fasal, yajibu, diwajibkan, ala kafatil mukallafin, atas semua yang mukallaf, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam, was-subutu fihi, kemudian tetap di dalam agama Islam, alad dawam, selama-lamanya, waltizamu, kemudian melaksanakan, ma lazima, apa-apa yang harus dilaksanakan, alaihi, atas agama Islam, minal ahkam, tentang hukum-hukum Islam. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah seorang yang sudah akil baligh. Sudah akil baligh, itu namanya mukallaf. Jadi semua hukum-hukum tentang Islam, seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Maka perintah sholat itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu ada 3 syaratnya. Yang pertama akil baligh. Yang kedua sehat wal afiat, tidak gila.
Yang ketiga, sampai dakwah kepadanya. Jika tiga hal ini sudah masuk dalam diri seseorang, maka dia disebut dengan mukallaf. Yang pertama, akil baligh. Seseorang yang disebut dengan akil baligh adalah apabila ada dua syarat yang harus dilampaui. Kalau perempuan ada 3 syaratnya, kalau laki-laki ada 2. Yang pertama, sudah pernah mimpi basah. Sudah pernah mimpi basah, berhubungan intim. Nah, maka dia mukallaf. Kemudian yang kedua, dari 2 hal, jika dia belum mimpi basah tetapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia disebut mukallaf. Mukallaf berarti dia sudah kena beban syariat Islam, bahwasanya dia kalau dia tidak menjalankan kewajiban maka dia berdosa. Tapi kalau belum mukallaf, maka dia belum berdosa. Seperti kalian punya adik kalian umur 3 tahun, itu namanya belum mukallaf karena masih kecil. Adik kalian yang masih berumur 3 tahun itu belum pernah mimpi basah atau belum berumur 15 tahun, maka dia belum kena beban syariat. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sholatnya berpahala itu kembali kepada orang tuanya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dosanya kembali kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Tapi ketika kalian sudah pernah mimpi basah atau kalian berumur 15 tahun, maka kalian sudah menjadi mukallaf. Salah satu syarat mukallaf. Itu syarat yang pertama, seseorang menjadi mukallaf. Syarat yang kedua, dia harus sehat walafiat. Maksud sehat walafiat itu akalnya normal, tidak gila. Tapi kalau gila, maka dia tidak kena beban syariat. Contohnya ketika bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir itu biasanya nangis, ya kan? Tiba-tiba bayi ini tertawa. Pas lahir tiba-tiba tertawa. Umur setahun tertawa, umur 2 tahun tertawa terus. Sampai umur 20 tahun masih tertawa. Umur 30 tahun masih juga tertawa sendiri. Nah, berarti dia orang gila. Kemana-mana tidak pakai pakaian, ya, jalan telanjang, tidak malu. Maka ini adalah orang gila. Nah, kalau orang gila seperti ini, dia tidak kena beban syariat, tidak sholat, tidak apa-apa, tidak puasa juga tidak apa-apa. Pak Ustadz, berarti enak dong jadi orang gila, tidak sholat, tidak puasa. Kalian mau jadi gila? Tidak kan? Nah, alhamdulillah kita semua sehat wal afiat. Jadi kalau orang gila itu tidak terkena beban syariat, dia bukan mukallaf. Nah, yang ketiga adalah syarat mukallaf itu sampainya dakwah Islam. Jadi sampai dakwah Islam kepadanya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini sudah sampai dakwah Islam. Ketika kalian tinggal di dalam hutan umpamanya, tidak pernah keluar, tidak ada HP, tidak ada sinyal, kalian sudah berumur 20 tahun, sudah pernah mimpi basah, sudah punya istri, sehat walafiat, tetapi tinggal di daerah pedalaman, di tengah hutan, tidak kenal dengan agama Islam, maka kalian bukan disebut dengan mukallaf, karena belum sampai dakwah Islam. Jadi dakwah Islam itu adalah belum sampainya 2 kalimat tauhid, tidak pernah terdengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Itu yang disebut dengan dakwah, panggilan. Maka jika seseorang dia tinggal di dalam hutan, di pedalaman, ya, dia hidup di sana, tidak pernah dengar 2 kalimat syahadat, maka orang ini belum disebut mukallaf. Maka ketika dia meninggal dunia, maka insya Allah meninggalnya dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak terbebani oleh syariat Islam. Tapi dengan syarat dia harus tinggal di dalam hutan. Kalian mau tinggal di dalam hutan? Mau? Seperti orang pedalaman yang tidak pernah kenal mobil, tidak kenal HP, tidak kenal TV, tidak kenal, ya, tidak pernah pakai sandal, di dalam hutan, ya, tidak ada rice cooker, makannya apa adanya. Jadi seperti itu. Ataupun di daerah-daerah terasing. Nah, maka 3 syarat ini menjadikan seseorang disebut dengan mukallaf. Maka mukallaf itu berarti terbebani syariat Islam. Jadi syarat mukallaf ada berapa? Ada 3. Yang pertama, akil baligh. Yang kedua, sehat wal afiat, waras. Yang ketiga, sampai dakwah Islam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau perempuan itu syaratnya ada 3, disebut dengan mukallaf. Yang pertama, dia pernah mimpi basah. Yang kedua, dia sama sehat wal afiat. Yang ketiga, dia sampai dakwah Islam, ada 4 bahkan. Yang keempat, dia haid dan nifas. Haid, ya, pernah haid, bukan nifas. Kalau nifas habis melahirkan, ya, haid. Jadi kalau sudah haid, walaupun umurnya 9 tahun, 10 tahun, maka dia disebut dengan mukallaf. Tapi sama kalau seandainya umurnya tidak melakukan 3 hal itu, seperti tidak mimpi basah, kemudian dia sehat, kemudian dia sehat wal afiat, sama ketika umur 15 tahun, maka dia juga wajib menjalankan syariat Islam. Jadi seperti itu. Itu disebut dengan mukallaf. Jadi ketika seseorang mukallaf, apa yang harus dilakukan? Yajibu ala kafatil mukallafin, diwajibkan atas seluruh mereka yang mukallaf, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Kenapa masuk ke dalam agama Islam? Yang pertama, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam agama Islam padahal dia sudah mukallaf, maka dia disebut dengan kafir. Maka dia disebut dengan kafir. Ketika dia kafir, maka nanti di akhirat menurut keyakinan kita dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka seluruh perbuatannya ditolak oleh Allah. Sedekahnya ditolak, kebaikannya ditolak. Rugi tidak? Pasti akan merugi karena dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Seluruh kebaikannya ditolak. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Maka alhamdulillah kita semua sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi bagaimana cara kita masuk Islam?
apabila kita sudah beragama Islam dari kecil, seperti kita semua, ya, seperti kita semua, itu insya Allah masuk dari kecil, karena orang tua kita beragama Islam. Maka secara otomatis kita masuk ke dalam agama Islam melalui sholat yang kita lakukan. Maka kita di sana di dalam bacaan sholat ada satu bacaan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka secara otomatis dengan kita mengerjakan sholat, maka kita langsung masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang disebut dengan mukallaf. Nah, di sana juga ada perbedaan muallaf. Kalau muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Maka sebelum dia mengerjakan sholat, karena dia sebelumnya dia kafir kepada Allah, belum masuk ke dalam agama Islam, maka dia disuruh untuk membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kalian mukallaf, maka boleh semua kita mensyahadatkan orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Jika kalian ketemu saudara kalian yang non-muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, maka syahadatkanlah di depan kalian. Jika kalian mengajak, contohnya kalian punya kawan beragama Nasrani umpamanya, ya kan, agama Kristen. Nah, tiba-tiba dia akan masuk ke dalam agama Islam, maka kalian boleh untuk mensyahadatkan dia. Ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi semua orang berhak untuk mensyahadatkan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ini pahalanya sangat besar sekali, ya, orang yang mensyahadatkan masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketika dia sebelumnya kafir mu'allaf, maka dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi seperti itu. Namun bagi orang yang sudah mukallaf, yang dulunya dari kecil kita sudah beragama Islam, maka kita dengan melaksanakan sholat, membaca tahiyat, kemudian kita bersyahadat, maka secara otomatis kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah kita sholat 1 hari 1 malam. Itu berapa kali? 5 kali. Berarti kita sudah bersyahadat 5 kali, memperbaharui keislaman kita. Alhamdulillah. Itu yang disebut dengan ad-dukhulu fil Islam. Was-subutu fihi. Ketika kita sudah beragama Islam, wajib kita hukumnya tetap dalam keislaman. Jangan mau dirayu untuk keluar dari agama Islam. Kalian umpamanya dikasih uang 10 juta. Kemudian tapi syaratnya kalian harus keluar dari agama Islam. Mau? Tidak mau. Kalau kalian keluar dari agama Islam, itu berarti murtad. Ya, berarti murtad kalian. Jadi kita harus tetap benar-benar di dalam Islam, karena Islam ini adalah nikmat yang terbesar. Jadi kalau yang pertama adalah agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, terus yang kedua, agama Islam adalah agama seluruh para nabi. Jadi agama Islam ini adalah agama seluruh para nabi. Cuma syariatnya saja yang berbeda. Jadi agamanya adalah agama Islam. Nabi Adam beragama Islam. Idris beragama Islam. Nabi Ibrahim beragama Islam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga beragama Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima, beragama Islam, wa ma kana minal musyrikin. Jadi seperti itu. Cuma syariatnya berbeda-beda.
Contohnya, kalau zaman Nabi Adam, itu antara laki-laki dan perempuan itu boleh nikah dengan kakak atau adiknya. Zaman Nabi Adam. Jadi seorang kakak boleh menikahi adiknya, seorang adik boleh menikahi kakaknya. Karena manusia masih sedikit saat itu. Jadi ibunda Siti Hawa itu ketika melahirkan itu selama 40 kali. Jadi 40 kali Siti Hawa itu melahirkan, itu kembar terus. Jadi anak pertama kembar, laki-laki dan perempuan. Sampai anak yang ke-40 kembar. Berarti anaknya berapa? 80 orang. Jadi anak pertama nanti disilangkan nikahnya. Jadi anak pertama yang laki-laki nikah dengan anak kedua yang perempuan. Anak yang kedua yang laki-laki nikah dengan anak yang pertama perempuan. Jadi seperti itu. Itu syariat zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu seorang laki-laki itu boleh menikahi 2 adik perempuan sekaligus. Jadi kalau seandainya kita punya anak perempuan, kemudian ada 1 orang laki-laki, itu boleh menikahi kakak dan adiknya sekaligus. Tapi di zaman agama kita Islam itu tidak boleh, diharamkan, ya. Jadi harus menikahi kakaknya dulu. Kalau kakaknya sudah meninggal, baru kita boleh menikahi adiknya. Tapi kalau sama-sama hidup tidak boleh dinikahi, ya. Seperti itu. Tapi semua mereka adalah beragama Islam, cuma syariatnya berbeda-beda. Itulah agama Islam. Gitu. Setelah kita beragama Islam, wajib kita as-subut. Jadi kita harus bela Islam ini, jangan sampai lepas dari diri kita, baik nyawa, jiwa, dan raga. Kita harus bela Islam ini, harus tetap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dalam agama Islam, mati pun dalam agama Islam. Jadi alhamdulillah kita semua dalam keadaan beragama Islam. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Kemudian kita harus khawatir, yang harus kita jaga tiap hari, yang harus kita berdoa kepada Allah, ya Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Barang siapa membaca doa ini setiap hari, insya Allah meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan tauhid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Sudah hafal semua adik-adik? Hafal semua ya? Insya Allah dibaca terus setiap hari. Maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana Pak Ustadz meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu kita meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan kebaikan. Contoh, kita semua sekarang dalam majelis taklim, tiba-tiba ada yang meninggal. Tidur itu adalah adiknya mati. Maka orang yang tidur itu anggap saja mati. Nah seperti yang itu, 1, 2, 3 itu anggap saja mati. Tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena meninggalnya dalam keadaan mendengarkan majelis taklim. Jadi seperti itu. Jadi biarkan saja, ya kan?
alhamdulillah dia tidur di dalam majelis taklim. Seperti itu. Atau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ini juga meninggal dalam keadaan baik. Atau kalian meninggal dimanapun, ketika meninggal kalian bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti itu. Nah, maka tauhid ini mengkaji tentang ketuhanan, tentang akidah. Inilah yang harus kita bawa mati. Jadi as-subut fil Islam. Waltizamu, setelah kita masuk ke dalam agama Islam, kita harus pertahankan agama saya adalah agama Islam. Hidup atau mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah selesai? Belum selesai. Jadi kalian harus melaksanakan syariat Islam, harus melaksanakan perintah Islam, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Sudah tahu? Sudah dibaca? Sudah tahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sholat. Berapa kali sehari? Cuma 5 kali. Berat tidak? Ya, tidak berat kan? Cuma 5 kali. Dulunya sholat itu diperintahkan 50 kali. Bayangkan, 50 kali. Kalau sholat 50 kali, kalian tidak sempat sekolah lagi. Sholat terus. Alhamdulillah didiskon menjadi 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Inilah syariat yang harus kalian kerjakan. 1 hari 5 kali. Jadi siapa yang mengerjakan ini, maka dia beragama Islam. Dia menjalankan syariat Islam. Kalau dia meyakini tidak menjalankan, bahwasanya sholat itu tidak wajib, dia tidak mau sholat, maka secara otomatis dia bukan orang Islam. Berarti dia tidak menjalankan syariat Islam. Islamnya batal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nasihati kalau ada orang tua kalian belum sholat, ibu kalian belum sholat, kalian punya teman, nasihati teman-teman kalian untuk menjalankan sholat sehari 5 kali. Karena ini akidah kita, tauhid kita untuk menjalankan. Setelah kita beragama Islam, maka wajib hukumnya menjalankan syariat Islam yang tertuang dalam rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kemudian yang ketiga itu tahunan. Yang ketiga zakat atau puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ada 12 bulan. Allah hanya memerintahkan 1 bulan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya berpuasa. Jadi jangan sampai meyakini bahwasanya puasa itu tidak wajib. Jangan sampai mengolok-olok bahwasanya puasa itu tidak wajib. Maka ketika seseorang mengolok-olok bahwasanya sholat tidak wajib bagi saya, puasa tidak wajib, maka secara otomatis menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamut Taufik di sini, maka dia telah murtad. Jadi murtad itu ada 3. Ada murtad bil af'al, dengan kelakuan seperti bersujud kepada patung, bersujud kepada kuburan, bersujud kepada selain Allah, maka dia telah murtad. Atau dengan perkataan, Allah itu bukan Tuhanku, sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, maka dia telah murtad dengan perkataan. Atau dia murtad dengan keyakinan. Yang ketiga, ketika dia meyakini sepertinya Allah itu bukan Tuhan, tapi di dalam hati, maka dia telah murtad. Ketika seseorang menemui hal ini, dia harus kembali bersyahadat lagi.
harus masuk ke dalam agama Islam lagi. Ketika ada pikiran-pikiran bahwasanya kita ingin keluar dari agama Islam, maka solusinya dia harus cepat-cepat menepis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ampunilah aku bersyahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus menjalankan waltizamu alaihi minal ahkam, yaitu menjalankan syariat-syariat Islam, puasa, zakat, kemudian yang terakhir adalah naik haji, menjalankan ibadah haji. Itu seumur hidup satu kali. Insya Allah anak-anak sekalian, mudah-mudahan kami doakan bisa naik haji semuanya, bisa menjalankan haji insya Allah. Seumur hidup sekali melihat Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waltizamu fihi, jadi menjalankan syariat Islam itu wajib hukumnya. Nah kemudian famimma yajibu ilmuhu, maka di antara perkara yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf, wa'tiqaduhu, dan dipercayai mutlakon, secara mutlak, wanutku bihi, maka dia membacanya fil hali, pada saat itu, jangan ditunda-tunda. Ingkana kafiron, jika dia kafir, maka dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa illa, jika dia tidak kafir ketika dia sudah mukallaf, fa fis sholati, ketika dia salat, asyhadatani, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara otomatis wahuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita harus memahami makna daripada syahadatain. Apa arti syahadatain? Apa maksud tujuan dua kalimat syahadat ini? Biar kita tahu. Contohnya, kalian pasti makan. Satu hari berapa kali? 3 kali. Kalian harus mengetahui apa yang kalian makan itu, ya kan? Kalau kalian tidak tahu, tiba-tiba kalian basing makan, apa yang akan terjadi? Kalian akan sakit. Begitu juga ketika kalian mengucapkan dua kalimat syahadat, kita juga harus mengetahui kandungan daripada syahadat itu. Jika kita tidak mengetahui kandungan syahadat itu, ucapan kita hanya sebatas ucapan, pasti tidak akan menjadi keyakinan. Seperti makanan. Makanan itu banyak. Kalau di Palembang ini kalian pasti suka pempek, ada soto, ada bakso, ada apa lagi? Laksan, ada sate, ada model, luar biasa. Pasti kalian tahu. Ketika kalian mengetahui tentang nama-nama makanan itu, kalian sudah bisa membayangkan. Oh, rasa rendang itu seperti ini. Sebelum makan pun kalian sudah merasakan, wah enak sekali, iya kan? Nah begitu juga ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pasti akan masuk ke dalam hati kita. Pasti kita akan menjadi kuat. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang kiai, dia punya burung. Burung ini namanya burung beo. Tahu burung beo? Burung beo ini diajari oleh Pak Kiai ini
dengan kalimat tauhid. Setiap Pak Kiai ini menemui burung itu langsung berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senang Pak Kiai ini. Dia bersyukur burungnya bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para santrinya juga senang. Setiap melihat burung itu ketemu Pak Kiai langsung nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senang Pak Kiainya, alhamdulillah. Tiba-tiba besoknya burungnya meninggal, mati, karena keluar dari sangkarnya tiba-tiba langsung diterbab oleh kucing. Akhirnya Pak Kiai ini nangis. Nangisnya 7 hari berturut-turut, nangis terus karena burungnya mati. Akhirnya ada yang berani, Pak Kiai, santrinya nanya, Pak Kiai, kalau masalah burung nanti kami belikan burung yang lebih bagus lagi. Nanti akan kita ajari kalimat tauhid lagi. Apa jawab Kiai? Aku tidak menangisi burung itu. 1000 burung yang kita beli pasti bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang aku tangisi adalah diriku, bukan burungku. Aku setiap hari mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kenapa burung beo ini ketika hendak mati, meninggal dunia, pas mau diterbab oleh kucing, dimakan oleh kucing, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngek, begitu saja. Berarti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena tidak mengucapkan 2 kalimat tauhid. Berarti apa? Burung ini tidak paham terhadap kalimat tauhid ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pelajaran tauhid, pelajaran akidah ini memahamkan kita supaya kita paham betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga masuk ke dalam hati, menjadi keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan itu cak mano Pak Ustadz? Contohnya seperti ini. Kalau kalian orang Palembang itu pasti yang kalian ingat, kalau tidak pempek pasti pindang. Iya kan? Pempek pasti pindang. Bahkan ketika kalian pergi ke sebuah daerah, yang kalian ingat, ya apalah makanan di sana. Atau kalian pergi ke Eropa umpamanya. Ustadz dulu ketika di Arab itu makannya roti, karena kita sudah terbiasa nasi sudah menjadi lahir dan batin harus makan nasi. Ketika makan roti nggak kenyang. Coba kalian di sini 1 hari dikasih roti terus, kalian kenyang tidak? Pasti tidak kenyang, karena nasi itu sudah menjadi keyakinan di dalam hati kita. Nah, begitulah ketika kita bertemu dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka hati kita akan menjadi senang karena kita paham, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Bergetar. Contoh bergetarnya itu seperti ini. Ketika kalian mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka jika dia beriman kepada Allah, jika azan ini berkumandang, anak-anak harus bangun semuanya, langsung menjalankan sholat. Itu baru dinamakan orang yang bertauhid. Itu yang dinamakan orang benar-benar dia paham terhadap dua kalimat syahadat. Karena ketika mendengar kalimat Allah, kalian akan bergetar hati kalian, memenuhi panggilan Allah. Begitu juga ibu-ibu, ketika kita lapar, tiba-tiba mendengar pindang baung. Wah, pempek telur. Apa yang terjadi? Langsung bergetar. Tapi kalau tidak kenal, seperti anak-anak ini, waktu lapar tiba-tiba brengkes. Mau tidak? Brengkes. Tidak ada yang kenal. Jarang yang kenal, apalagi anak-anak zaman sekarang. Apalagi yang makanan-makanan dulu itu. Apalagi sambal umpamanya. Ya kan? Pasti kita tidak akan timbul di dalam hati kita. Nah, syahadat ini hidup dan mati setiap hari harus terus di dalam hati kita. Bahkan ketika kita mendengar nama-nama kata-kata Allah, bergetar hati kita, kita panggil. Nah, inilah kita harus tahu makna dan tujuan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita paham, di dalam hati kita masuk dalam keyakinan, dia akan membuahkan amal. Amal kita juga akan membuahkan ikhlas. Jadi dua hal ini. Jika syahadat tadi masuk dalam diri kita, dia akan membuahkan amal. Amal itu maksudnya perbuatan. Perbuatan baik, sholat, puasa, sedekah, berbuat baik, itu harus berdasarkan syahadat. Harus lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain berarti syahadat kita tidak diterima oleh Allah. Amal kita tidak diterima oleh Allah. Jadi ketika kita berbuat amal kebaikan, tiba-tiba tidak ada yang memuji kita, tetap kita senang. Walaupun kita sholat tidak ada yang memuji kita, pasti kita senang. Nah, itulah bukti bahwasanya kita sudah paham terhadap dua kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Ketika kita sholat, contohnya sudah sholat 4 rakaat, kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa rasanya dalam hati kita? Alhamdulillah ya Allah, senang nian, puas, plong dalam hati. Alhamdulillah, berarti ruh sholat itu sudah masuk dalam diri kita. Tauhid itu sudah masuk dalam diri kita. Karena dia sudah membuahkan amal di dalam diri kita, membuat senang. Orang lain yang tidak beriman harus senang dulu, dia harus bermaksiat dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baru bermaksiat, dia tahan mengeluarkan berjuta-juta. Ketika pesta umpamanya, ada minuman keras, ada perjudian, ada biduan yang sedang bergoyang, berjoget, tiba-tiba dia bayar biduan, tahan mengeluarkan duit berjuta-juta untuk meraih kepuasan. Agar puas, agar senang dirinya, padahal senang sesaat. Kita orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Cukup kita melaksanakan sholat. Dengan sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, ye, merdeka, sudah sholat. Kalau belum sholat, dia akan merasa gelisah. Apalagi waktunya tinggal dikit lagi. Seperti Ustadz tadi itu, ya sudah 3:30, ya Allah belum sholat ini, belum sholat, cepet-cepet. Ya walaupun cepet-cepet tapi jalan macet, bagaimana? Berarti tidak bisa. Setelah sholat masih alhamdulillah, masih bisa mengejar di sini. Setelah sholat, alhamdulillah ya Allah sudah sholat. Itu daripada buah tauhid. Jadi seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam diri kita, apalagi terdengar Allahu Akbar, senang kita.
Ketika berpuasa juga seperti itu, apalagi dia yang hobi puasa, puasa Senin, puasa Kamis, tidak dipuji orang pun dia melaksanakan puasa, dia merasakan senang. Berzakat, bersedekah, berbuat baik, kalau sudah lillahi ta'ala, dia akan senang. Dan kesenangan inilah yang disebut dengan amal. Dan yakinlah amal yang dilandasi dengan lillahi ta'ala, dengan kalimat tauhid, ketika kita nanti meninggal dunia, sebelum meninggal itu ada namanya sakaratul maut. Ada sakaratul maut. Sakaratul maut itu nanti mata menjadi buta, telinga menjadi tuli, badan menjadi lemah, otak sudah tidak bisa berpikir lagi. Yang berfungsi saat itu hanya amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Maka ketika ada malaikat yang akan mencabut roh kita, disitulah amal-amal yang telah kita kerjakan, disitulah yang akan menolong kita, yang akan membantu mulut kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu kalau seandainya tauhidnya benar, maka dia akan membuahkan hasil amal. Apa buah amal itu? Yaitu ikhlas lillahi ta'ala, menjadi senang kita. Dan ini juga harus kita biasakan. Kebaikan itu harus kita biasakan. Bagaimana Pak Ustadz, ketika aku merasakan malas sekali, ada kalanya sholat itu rajin, tapi ada kalanya malas. Jadi malas itu harus dilawan. Jadikan sholat itu kebutuhan, biar kita tidak malas. Contoh, kalian lapar. Ketika kalian lapar, tiba-tiba malas makan. Sudahlah, aku nggak usah makan lah. Siang ini aku nak tidur baik, karena aku males makan. Maka apa yang terjadi? Kalian akan lapar. Sore nanti juga tidak mau makan. Besoknya juga tidak mau makan. Besoknya tidak mau makan. 3 hari kalian tidak makan gara-gara males. Apa yang terjadi? Mati kalian. Kalian akan meninggal. Kenapa meninggal? Karena makan itu sudah menjadi kebutuhan. Makan itu kebutuhan jasmani, jasad. Sedangkan syariat Islam, syahadat itu adalah kebutuhan rohani kita. Jadi kalau seandainya seseorang dia sudah tidak sholat seminggu, sebulan, setahun, kok tidak sholat, berarti rohaninya rusak orang itu. Ya, rohaninya rusak. Berarti bisa-bisa mati. Kalau sudah mati, naudzubillah min dzalik, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Naudzubillah min dzalik. Itulah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah ilmu tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Kita akan kupas lagi makna 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kalian sudah mukallaf semuanya insyaallah. Kalian wajib masuk ke dalam agama Islam. Ketika kalian masuk ke dalam agama Islam, kalian harus yakinkan dalam diri kalian, agama Islam ini harus kita pertahankan sampai meninggal dunia. Masuk ke dalam agama Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita masuk ke dalam agama Islam, kita harus menjalankan syariat Islam, kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji, serta kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati ustadz dan ustazah, yang besar menyayangi yang kecil juga menghormati yang besar. Ya, disiplin, tepat waktu, itu adalah salah satu syariat Islam yang harus kita kerjakan dan harus kita
ketika kita beramal harus berlandaskan tauhid lillahi ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ketika seseorang ikhlas, maka jin, setan, bahkan iblis pun tidak akan berani mengganggu kita. Kita selamat dari gangguan iblis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin itu kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah materi yang kita sampaikan, silahkan, atau materi yang lain silahkan dari adik-adik, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di belakang. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والمعرفة والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته